Salam teman-teman, selamat pagi. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teologi agama dan dialog antar agama. Nah, dalam dunia yang semakin kompleks dan penuh dengan perbedaan, teologi agama-agama hadir sebagai paduan untuk memahami dan menghargai keberagaman. Nah, hal ini penting agar kita dapat hidup berdampingan secara damai, terutama dalam masyarakat yang beraneka ragam. Seiring dengan masuknya milenium ketiga tahun 2001 sampai 3000, agama-agama mengalami kebangkitan yang signifikan. Namun muncul tantangan berupa distorsi pemahaman teologi di mana pesan utama tentang Yesus dan kebangkitannya sering kali tergantikan dengan fokus pada isu-isu sosial. Hal ini menuntut gereja untuk tetap berpegang pada pesan inti Injil sambil terbuka terhadap dialog dan masalah-masalah sosial. Lalu dalam berinteraksi dengan agama lain, ada 4 pendekatan yang digunakan. Yang pertama, pendekatan penggantian, yaitu menyatakan bahwa hanya satu agama saja yang benar. Lalu yang kedua, ada pendekatan pemenuhan. Agama tertentu dianggap menyempurnakan yang lain. Lalu yang ketiga, pendekatan mutualitas, yaitu menganggap semua agama memiliki panggilan untuk berdialog. Nah, yang keempat, pendekatan penerimaan, yaitu mengakui kebenaran dalam berbagai agama. Nah, lalu apa sebenarnya moderasi beragama itu? Nah, moderasi beragama berarti memiliki keyakinan yang kokoh namun tetap menghormati orang lain. Seperti salah satu teolog Kristen dari Inggris, James Edward Leslie Newbigin, mengajarkan bahwa seorang Kristen harus bisa mengatakan ya untuk menghargai kemurahan Allah yang berlaku untuk semua orang, tetapi juga tidak terhadap dosa dan penolakan terhadap Allah. Nah, lalu mengapa kita perlu melakukan dialog antar agama? Karena dialog agama penting untuk membangun harmoni dan menghindari konflik. Prinsip dasar yang bisa kita pegang adalah golden rule atau memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Dialog ini juga harus dilakukan dengan sikap saling mendengar dan memahami. Maka dari itu, untuk mendukung hal ini kita memerlukan namanya etika global yang dimana mengajarkan nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh semua agama dan kepercayaan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menemukan kesamaan nilai-nilai kemanusiaan yang mempersatukan. Nah, kesimpulan yang didapat dari materi ini adalah gimana teologi agama-agama membantu kita memahami bahwa keberagaman adalah kekayaan yang harus dihargai. Dialog antaragama juga membuka jalan untuk hidup berdampingan secara damai dan harmonis. Dengan dialog, kita tidak hanya memahami perbedaan tetapi juga belajar untuk bekerja sama dalam menciptakan dunia yang lebih baik. Nah, saran untuk kita semua ialah memulai dialog dengan sikap rendah hati dan keinginan untuk belajar, lalu melibatkan pemuka agama dalam menciptakan ruang diskusi yang aman dan inklusif. Setelah itu, menanamkan pendidikan toleransi sejak dini agar generasi mendatang dapat hidup harmonis di tengah perbedaan, agar kita bisa memegang prinsip-prinsip universal seperti saling menghormati dan keadilan dalam setiap interaksi dengan agama lain. Sekian, terima kasih.